Katanya Pak, setelah pemilu dan pilkada, KPU itu tidak mempunyai pekerjaan lagi. Bagaimana menurut Bapak? Pertanyaan terlalu pesimistis dan juga tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ngobras, ngobrol santai dan mencerdaskan bersama KPU Kota Kendari dengan saya Dea Indrayani. Teman pemilih, pada siniar kali ini kita akan membawakan tema tentang apa yang menjadi program KPU Kota Kendari ke depannya pasca pemilu dan pilkada 2024. Sebagaimana kita tahu teman pemilih, banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan apa sih kerja KPU pasca pemilihan dan pemilu 2024. Di sini saya tidak sendiri, tentu saja telah hadir di tengah-tengah kita narasumber, seorang jurnalis senior sekaligus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari 2 periode, Bapak Jumol Saleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Alhamdulillah. Ya Pak, mengenai pertanyaan tadi, tapi kita tahan dulu Pak. Ya. Pertama saya ingin menanyakan pengalaman Bapak sebagai Ketua KPU 2 periode menghadapi pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama Pak dibanding dengan 2019 kemarin. Iya, memang pelaksanaan pilkada dan pemilu di tahun yang sama ini membutuhkan tentu energi yang sangat besar ya. Baik itu energi soal pengetahuan, keilmuan maupun terlebih lagi energi fisik. Ya karena di tahun yang sama kita mengelola event pemilihan itu sangat berat sebenarnya ya karena tahapan pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah berjalan lagi. Artinya kemudian ya berarti secara keilmuan, secara pengetahuan, konsentrasi kita akan terpecah. Ya pertama kita menggunakan ilmu pengetahuan atau kemudian keilmuan yang berkaitan dengan pemilu. Kemudian kita akan masuk juga atau memikirkan juga atau mengambil langkah-langkah terkait dengan pilkada. Di samping itu tentu energinya, ya maksudnya soal kekuatan fisik kita. Ya bayangkan pemilu saja kita sudah jarang tidur, ya apalagi kalau sudah masuk dengan pilkada, berarti bebannya makin berat. Jadi, berat ya Pak. Tapi alhamdulillah ya pengalaman yang telah kita lalui. Ya walaupun berat tetapi dengan komitmen kita sebagai penyelenggara tentu bagaimana berusaha menyukseskan kedua event besar itu. Dan sekarang alhamdulillah tentu hasilnya sudah dinikmati masyarakat. Ya pemilunya selesai, alhamdulillah juga KPU Kota Kendari tidak ada gugatan. Ya baik itu secara administrasi di Bawaslu maupun sampai dengan di MK tidak ada gugatan. Demikian juga pilkada juga alhamdulillah calon terpilih sudah melaksanakan tugas sekarang dengan baik. Sudah dilantik ya Pak? Ya sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas. Ya itu semua kan semua proses penyelenggaraan yang baik dari KPU maupun kemudian tentu dukungan dari seluruh stakeholder. Oke. Apa nih Pak yang paling mencolok perbedaan di 2019? Apakah misalnya faktor ini yang tadi ya Pak soal fisik dan lain sebagainya? Ya sebenarnya perbedaannya tentu tadi karena kalau di 2019 kita kan tidak menyelenggarakan pilkada, hanya pemilu saja. Walaupun dengan 5 jenis pemilihan pamannya. Nah, di tahun 2024 kan di samping 5 jenis pemilihan ditambah lagi pilkada pada tahun yang sama. Walaupun hari hanya berbeda tetapi waktu atau tahun berjalan itu sama saja dan tahapannya beririsan. Artinya tahapan pemilu belum selesai sudah masuk lagi tahapan pilkada. Jadi bedanya di situ. Oke. Baik Pak, kembali ke pertanyaan awal tadi Pak. Katanya Pak,
setelah pemilu dan pilkada Iya. KPU itu tidak mempunyai pekerjaan lagi, atau lebih ekstrim Pak, ada pernyataan yang mengatakan bahwa lebih baik KPU dibubarkan pasca pemilu dan pilkada. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira pernyataan yang terlalu pesimistis dan juga tidak rasional. Ya. Ya, karena KPU ini tentu dibentuk sesuai dengan undang-undang, dan sesuai undang-undang pula dia memiliki tugas-tugas dan wewenang termasuk pasca pemilu maupun pilkada. Yang pertama, bahwa KPU ya sesuai dengan kewenangan diberikan undang-undang, ya. Yang pertama adalah kalau pasca pemilu itu adalah mengelola tugas-tugas kenegaraan ataupun pemerintahan di sektor KPU yang diberikan kepada KPU. Contohnya berkaitan dengan autentifikasi atau kemudian pelayanan, ya, pelayanan data dan informasi terkait dengan autentifikasi partai politik, ya. Partai politik kan sekarang setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran dari APBN ataupun APBD berdasarkan dari perolehan suara yang mereka peroleh pada saat pemilu. Ya, betul. Tetapi sebelum mereka kemudian mendapatkan haknya itu, anggaran itu dari APBN dan APBD, harus ada autentifikasi dari KPU. Maka mereka harus mendatang mengurus administrasinya di KPU. Ya, kita melakukan pelayanan informasi itu. Pelayanan yang lain adalah tentu KPU kemudian melalui PKPU berkaitan dengan PAW anggota DPR, ya KPU juga melakukan pelayanan terkait itu, ya. Dan Tidak tetap mungkin berlangsung ya Pak. Iya, karena itu adalah kewenangan diberikan ke kita. Ya. Kemudian yang lain berkaitan kewenangan lain adalah sekarang lagi dengan PKPU tentang pendaftaran kemudian penetapan partai politik yang lalu, itu ada salah satu pasal menyatakan bahwa proses ada updating baik itu keanggotaan partai politik maupun kepengurusan partai politik melalui sipol. Ya. Jadi walaupun memang keanggotaan itu ataupun kepengurusan itu diupdating oleh secara aktif oleh pengurus partai itu sendiri, ya, melalui sipol, karena mereka memang kita sudah dibentuk atau kemudian ditunjuk namanya admin sipol dari parpol. Tetapi kemudian kami terus setiap saat mengecek partai mana umpamanya yang telah berganti kepengurusannya, keanggotaannya umpamanya bagaimana. Karena kita tahu kemarin pada saat pendaftaran CPNS kan banyak orang-orang yang datang mengurus di KPU. Betul, untuk menggugurkan keanggotaannya di partai politik, ya. Berarti dengan sendirinya ada beberapa orang yang hilang dari daftar keanggotaan partai politik. Dan itu kemudian ketika mau masuk pemilu berikutnya itu kan harus diupdate, dan update-nya tidak perlu nanti pada saat menjelang pemilu lagi, tetapi di masa tenggang waktu ini partai politik bisa melakukan updating terhadap baik itu keanggotaan maupun di kepengurusan melalui sipol itu. Ya, jadi seperti itu. Dan saya kira banyak hal lagi lain, ya, selain pelayanan itu. Dan yang lebih penting lagi tentu umpamanya berkaitan dengan pendidikan politik, ya. Apalagi sekarang terkini umpamanya, ya. Sebenarnya ini bukan hal baru juga sih, tapi sebenarnya setelah 2019 itu sudah ada. Ya, ini tentang pelayanan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, ini program ini. PKPU saya kira nomor ini 1 ya, ya, Pak. PKPU nomor 1 tahun 2025. Ya, jadi ada sekarang kita program pemutahiran data pemilih itu tidak dilakukan nanti pada saat menjelang pemilihan ataupun pilkada, tetapi secara simultan setelah pemilu ataupun setelah pilkada dilakukan pemutahiran data pemilih oleh KPU, dan itu kemudian terus diupdate, ya, sehingga kemudian nanti kita berharap pada saat nanti mau pilkada tidak terlalu berat lagi pekerjaan kita ketika melakukan perbaikan atau pemutahiran data pemilih. Betul Pak. Jadi memang PKPU nomor 1 tahun 2025 ini tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan penting sekali ya Pak, karena
ini kan pemilu insya Allah 2029 lagi. Iya. Jadi masih banyak ini penduduk yang masuk maupun yang keluar di Kota Kendari, di mana update datanya itu harus tetap dilakukan, termasuk oleh KPU. Iya. Jadi melalui PKPU nomor 1 tahun 2025 itu ya ada beberapa kegiatan melalui PDPB itu. Ya, yang pertama tentu adalah melakukan updating data pemilih baru. Ya. Pemilih baru itu adalah pertama adalah yang baru berusia 17 tahun, ya. Yang kedua adalah mereka warga negara Indonesia yang berstatus TNI Polri yang pensiun. Nah, berarti kan setelah pasca pemilu ataupun pilkada ini kan ada orang-orang yang berusia 17 tahun, sudah masuk 17 tahun atau kemudian ada yang pensiun. Nah, itu kan harus dicatat ya dalam daftar pemilih, dan itu kemudian masuk dalam namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi yang itu update. Yang lain pemanya ada warga negara penduduk Indonesia yang dari luar kemudian dia pindah penduduk dalam Kota Kendari. Ya, dia pindah ke pendudukan. Nah, berarti dia juga harus dimasuk menjadi pemilih baru dalam Kota Kendari. Sebaliknya, warga negara penduduk Kota Kendari yang pindah keluar dari Kota Kendari, maka dia dikeluarkan dari daftar pemilih untuk Kota Kendari. Apalagi orang yang meninggal, ya. Apalagi orang meninggal ini selama ini sebenarnya cukup merepotkan, ya, karena setiap kita melakukan pemutahiran pemilih, setiap kita menerima namanya DP4 dari Disduk Capil, orang-orang yang meninggal bahkan puluhan tahun yang lalu itu masih terdaftar dalam DP4 itu. Hidup kembali, Pak. Hidup kembali. Bukan hidup kembali sebenarnya, tapi karena tidak dihapus, ya, dia dalam DP4 karena syarat untuk menghapus mereka itu adalah kecuali keluarganya telah mengurus namanya akte kematian, ya. Olehnya itu bagi KPU untuk hal itu ada kebijakan, ya. Ada kebijakan adalah bisa menguruskan akte kematian atau kemudian catatan kematian lewat kelurahan. Makanya pada pemilu atau pilkada yang lalu kita lihat, dan saya kira dia saat itu masih PPK. Iya, Pak. Ya, ada PPS itu yang pergi ke menjemput kuburan, bola bahkan, Pak. ke kuburan mencatat siapa yang meninggal, kemudian dikomunikasikan dengan lurah, gitu kan. Nah, itu kemudian maksudnya lurah membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah meninggal, kemudian bisa dicoret dari daftar pemilih. Nah, seperti itu. Kira-kira apa tantangannya, Pak, untuk penerapan PKPU nomor 1 tahun 2025 ini tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Ya, tantangannya tentu kita ini kan tidak punya badan ad hoc kan, sudah tidak ada begitu kan, PPK PPS sudah tidak ada. Berarti yang akan melakukan pemutahiran adalah staf KPU itu sendiri, dan jumlahnya tentu sangat terbatas. Ya. Betul, Pak. Makanya kami sesuai dengan kebijakan juga dalam PKPU itu adalah tentu secara proaktif pertama melakukan komunikasi dengan catatan sipil, dengan pihak institusi TNI Polri, dan itu kita sudah lakukan. Kemarin saya sudah ke Dandim siap membantu terkait dengan data dan informasi anggota TNI yang telah pensiun. Yang berikut tentu kemudian kita dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan bicarakan dengan pemerintah kota untuk menggalang untuk melakukan rapat koordinasi bersama dengan para lurah dan camat, ya, karena ini sangat penting terkait dengan data-data warga mereka yang meninggal atau kemudian yang pindah masuk, ya, itu semua agar bisa terkoordinasikan di KPU. Ya, tantangannya itu tadi, jadi personel kita sedikit, ya, tidak ada lagi badan di lapangan, jadi KPU sendiri yang turun, ya mungkin stafnya hanya juga sedikit, komisioner hanya 5 orang, ya, jadi itu saya kira menjadi tantangan. Iya, betul, Pak, ya. Jadi harapannya, Pak, untuk melakukan hal tersebut agar tercapai, misalnya inisiatif masyarakat melaporkan keluarganya yang meninggal misalnya, atau anaknya yang sudah berusia 17 tahun, kira-kira harapannya seperti apa, Pak? Iya, saya kira harapan kita tentu kita berharap masyarakat ya secara proaktif
ya untuk bisa mengurus atau kemudian melaporkan dirinya ya ke KPU itu untuk didaftar sebagai pemilih atau kemudian melakukan perubahan elemen data dalam DPT ataupun tadi umpamanya dia keluar berarti dia dicoret, dan itu melapornya bisa juga tidak harus datang ke KPU, ya bisa melapor secara online Ya, ya. ada link ya Ada Pak, linknya, sudah itu sudah dibuat oleh tertera. tim apa namanya tim sekretariat Rendatim, KPU, ya. Redatin KPU Kota Kendari itu membuat link. Nanti dilihat di layar apa namanya layar podcast kita ini ya, ada link itu nanti ditampilkan untuk melaporkan diri sebagai itu tadi untuk terdaftar sebagai DPT untuk pemilih baru ataupun kemudian keluar dari DPT ataupun melakukan perubahan elemen data kependudukan dalam DPT, itu juga bisa dilayani. Itu nanti kita kirimkan linknya di dalam layar podcast ini. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya, luar biasa sekali. Dan teman pemilih, jangan lupa untuk like dan follow Instagram KPU Kota Kendari, subscribe YouTube-nya, dan share informasi mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Saya Dea Indrayani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.